starting now. Fine. Mary Ann Bryant. See, people will not believe it. Are you threatening? Hai, apa kabar? Jumpa lagi di channel Nami Movie. Alur cerita film kali ini berjudul Easy A. Film ini berkisah tentang gadis remaja SMA bernama Olive yang melakukan kebohongan kecil pada sahabatnya mengenai dirinya yang menghabiskan liburan akhir pekan bersama cowok kuliahan. Olive tak menyangka bahwa kebohongannya tentang urusan pribadinya akan menyebar dengan cepat. Reputasi baru ini ternyata mendatangkan keuntungan bagi Olive. Namun tanpa disadari, kebohongan ini malah membawa Olive pada masalah yang lebih besar. Film dibuka dengan memperlihatkan Olive yang sedang curhat di webcam soal masalah kehidupan pribadinya. Olive membuka ceritanya bagaimana awal mula kebohongannya tentang kehidupan pribadinya mulai menyebar ke seluruh sekolah. 2 minggu sebelumnya, berawal dari sahabat Olive yang bernama Ri yang memaksa Olive untuk ikut berakhir pekan bersama keluarganya. Olive yang merasa aneh dengan tingkah laku orang tua Ri lantas menolak ajakan Ri dengan alasan bahwa ia akan pergi kencan dengan seorang cowok bernama George. Setelah akhir pekan yang Olive lewati dengan hanya bersantai di rumah, lalu Olive bertemu lagi dengan Ri di sekolah. Ri memaksa Olive untuk menceritakan kencannya dengan George. Ri yakin bahwa Olive telah berhubungan dengan George. Olive yang kesal karena terus-menerus didesak oleh Ri, kemudian terpaksa berbohong bila kencannya kemarin dengan George memang diakhiri dengan berhubungan. Olive berpikir bukan masalah besar bila ia sesekali berbohong kepada Ri. Namun tanpa Olive dan Ri sadari bahwa saat itu ternyata ada Mary Ann yang mendengar semua percakapan mereka. Mary Ann sendiri adalah ketua klub religi di sekolah dan sangat membenci murid-murid yang memiliki pergaulan bebas. Gosip panas tentang Olive yang telah berhubungan dengan seorang cowok kuliahan mulai tersebar dengan cepat ke telinga seluruh murid di sekolah. Kehidupan pribadi Olive kini menjadi buah bibir dan Olive pun tahu siapa pelakunya. Namun tak banyak yang bisa Olive lakukan bila sudah berhadapan dengan Mary Ann dan golongannya. Hari itu guru favorit Olive yang bernama Mr. Griffin memberikan materi tentang cerita seorang gadis dari abad pertengahan yang dihukum dan diperintahkan memakai huruf A besar di bajunya setelah gadis tersebut tertangkap basah berhubungan di luar nikah. Lalu seorang murid yang merupakan anggota klub Mary Ann menghubung-hubungkan cerita tadi dengan tingkah laku Olive yang sekarang tengah dipergunjingkan. Olive yang merasa terintimidasi lalu membalasnya dengan umpatan yang akhirnya membawa Olive harus menghadap kepala sekolah dan mendapatkan hukuman membersihkan beberapa fasilitas di sekolah. Ternyata saat itu bukan hanya Olive yang sedang menjalani hukuman. Seorang murid lain bernama Brandon ternyata memiliki nasib yang sama dengan Olive. Brandon adalah korban gosip di sekolah, di mana Brandon dikabarkan sebagai lelaki penyuka sesama. Sembari bersih-bersih, Olive dan Brandon pun saling curhat. Olive mengatakan bahwa gosip tentang dirinya tidaklah benar. Awalnya ia hanya iseng berbohong kepada Ri, namun cerita itu malah meledak dan menjadi gosip panas di sekolah. Tapi Olive mengakui bahwa ia sekarang sedikit menikmati dirinya yang menjadi populer di kalangan murid-murid akibat gosip tersebut. Mendengar curhat Olive, akhirnya Brandon memiliki ide. Cerita pun berlanjut keesokan harinya, di mana Brandon datang ke rumah Olive untuk membuat kesepakatan kerjasama. Brandon meminta bantuan Olive untuk berpura-pura berhubungan dengannya agar gosip tentang dirinya yang penyuka sesama bisa hilang. Olive yang memang baik hati lalu setuju dengan permintaan Brandon tersebut. Singkat cerita, pada sebuah pesta yang diadakan oleh salah seorang murid, Olive dan Brandon datang bersama.
Murid-murid lain pun terlihat heran menyaksikan Brandon yang datang menggandeng seorang wanita. Lalu Olive dan Brandon meminjam sebuah kamar. Akting mereka pun berlanjut seolah-olah mereka sedang berhubungan. Kegaduhan yang dibuat Olive dan Brandon tentu saja mengundang antusias seluruh murid yang sedang berpesta. Beberapa menit kemudian, Brandon keluar dan mendapat pujian dari seluruh teman laki-lakinya. Sepertinya drama yang dibuat oleh Olive dan Brandon berjalan dengan baik. Tiba di rumah, ternyata berita tentang Olive dan Brandon tersebar dengan cepat hingga membuat Ri marah-marah terhadap Olive, menganggap Olive seperti wanita yang mau ditiduri oleh siapa saja. Olive yang tersinggung lantas menyindir Ri yang sok suci dari pergaulan bebasnya. Kemudian tak lama Olive mendapatkan sebuah bingkisan berupa voucher belanja dari Brandon sebagai ucapan terima kasihnya. Olive menggunakan voucher-voucher tersebut untuk membeli beberapa baju dan memasang huruf A besar pada bajunya sebagai ungkapan kekesalan Olive pada orang-orang yang telah menggosipkan dirinya, terutama pada Ri yang sepertinya mulai iri dengan kepopuleran yang Olive dapatkan. Di sekolah, Olive pun muncul dengan penampilan barunya. Semua mata tertuju kepada Olive, tak terkecuali Ri yang hari itu resmi memutuskan pertemanannya dengan Olive. Suatu hari di kolam renang sekolah, Olive berpapasan dengan seorang murid bernama Evan. Ternyata Brandon sebelumnya sudah bercerita pada Evan tentang dramanya bersama Olive. Kemudian Evan meminta Olive untuk melakukan hal yang sama dan bersedia membayar Olive. Karena kasihan, Olive pun mau membantu Evan. Namun setelahnya, gosip baru pun muncul. Olive kembali menjadi bahan pergunjingan sebagai perempuan yang rela kencan demi uang. Karena hal itu, suka atau tidak, justru semakin melambungkan popularitas Olive. Namun bagi kalangan murid laki-laki yang tahu tentang drama Olive, Olive pun membuka bisnis pada mereka. Satu persatu murid laki-laki datang pada Olive dan bersedia membayar agar mau berpura-pura berkencan hayalan dengan mereka. Semakin hari Olive sendiri merasa bahwa kini semakin sulit menemui laki-laki seperti impiannya dalam film-film romantis yang datang secara kesatria mengajaknya berkencan dengan tulus. Hingga suatu hari, nasib sial kembali menimpa Olive. Ia menganggap bahwa dirinya telah merusak rumah tangga guru favoritnya. Di mana suatu hari, Mr. Griffin yang tahu tentang gosip Olive meminta Olive untuk mengklarifikasinya dan menyarankan meminta bantuan pada guru konseling di sekolah untuk menyelesaikannya. Olive pun lalu menemui guru konseling tersebut yang tak lain adalah Mrs. Griffin. Namun di ruangan Mrs. Griffin, Olive hanya diberikan selusin karet pengaman. Saat itu tanpa sengaja, Olive bertemu dengan Mary Ann yang sedang mengantar pacarnya bernama Micah yang sedang depresi karena perceraian orang tuanya. Tanpa diduga, hubungan Olive dan Mary Ann saat itu tiba-tiba membaik. Mereka pun akhirnya berteman. Beberapa hari berlalu, ternyata diketahui bahwa Micah terkena penyakit karena tertular dari seseorang. Micah pun menyebut nama Olive sebagai orang yang telah menularinya. Mary Ann pun marah besar kepada Olive. Padahal kenyataannya, Mrs. Griffin lah yang telah menulari Micah. Karena ternyata selama ini mereka telah menjalin hubungan terlarang. Saat itu Olive yang sedang ingin menemui Mrs. Griffin akhirnya tahu cerita yang sebenarnya. Olive yang tak ingin karir Mrs. Griffin hancur dan rumah tangga guru favoritnya berantakan, akhirnya berpura-pura mengakui bahwa bisa jadi dirinya lah yang telah menulari Micah. Karena kejadian itu, kelompok Mary Ann semakin gencar mendemo Olive agar dikeluarkan dari sekolah. Bahkan Ri, mantan teman akrab Olive, ikut dalam demo tersebut. Reputasi Olive yang semakin jelek membuat Olive bertambah yakin tak akan ada yang mau mengajaknya berpacaran. Hingga seorang murid laki-laki datang mendekati Olive dan mengajaknya untuk makan malam.
Singkat cerita, mereka pun pergi dan makan malam di sebuah resto yang tanpa Olive ketahui ada Ri di sana. Karena tak ingin dilihat oleh Ri, Olive pun memutuskan pergi. Ternyata murid laki-laki yang mengajak Olive makan malam tak benar-benar tulus kepada Olive. Ia pun berniat membayar Olive agar mendapatkan pelayanan dari Olive. Olive pun kecewa lalu beranjak pergi. Kemudian Olive bertemu dengan Todd yang merupakan temannya sejak sekolah dasar. Todd yang melihat Olive menangis lalu menawarkan Olive untuk mengantarkannya pulang. Olive yang menangis sepanjang perjalanan akhirnya bercerita kepada Todd tentang gosipnya dan pelecehan yang baru saja diterimanya. Todd lalu berkata bahwa ia tak percaya gosip tentang Olive benar adanya. Todd ingat betul peristiwa beberapa tahun silam ketika mereka berusia 8 tahun. Olive bersedia membantu Todd untuk berpura-pura bahwa Olive telah menciumnya. Akhirnya Todd mengakui bahwa ia sudah lama menyukai Olive. Demikian pun dengan Olive. Ternyata ia pun sudah menyukai Todd sejak sekolah dasar. Sejak peristiwa di restoran malam itu, Olive pun memutuskan akan membersihkan namanya. Olive meminta bantuan pada Evan untuk berkata jujur, namun Evan menolaknya. Karena semenjak dramanya bersama Olive, Evan pun menjadi mudah mendapatkan teman kencan. Kemudian Olive beralih meminta bantuan kepada Mrs. Griffin. Olive meminta Mrs. Griffin mengakui semua perbuatannya bersama Micah, namun tentu saja Mrs. Griffin menolaknya. Olive yang kesal lalu menemui Mr. Griffin dan mengadukan semua perbuatan istrinya bersama Micah. Dan semenjak itu, pernikahan guru favorit Olive pun hancur berantakan. Walaupun sebenarnya di sisi lain, Olive merasa bersalah atas tindakannya. Karena tak ada satupun yang bersedia membantu mengungkap kebenaran tentang gosip Olive, akhirnya suatu hari, atas bantuan Todd, Olive tampil memukau sebagai pembuka dalam pertandingan basket di sekolah. Olive mengumumkan akan tampil secara live di webcam bersama Todd. Dan agar semua orang tertarik untuk menontonnya, Olive pun berjanji akan menampilkan adegan dirinya bersama Todd. Di live webcam, akhirnya Olive menceritakan awal mula semua kejadian yang menimpa dirinya. Olive pun meminta maaf kepada Ri karena telah membohongi sahabatnya tersebut. Akhirnya semua tahu tentang kebenaran di balik gosip dan kebohongan tentang Olive yang beredar selama ini. Di akhir cerita, Todd lalu menjemput Olive yang kini sudah secara resmi menjadi kekasihnya. Film pun selesai.